Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Halisa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya, jurusan Broadcasting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit fungsi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Yang pertama ada fungsi KPI. Untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran. Lembaga yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan gagasan bahwa penyiar adalah ranah yang diberikan kepada publik. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen, terdapat di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga memiliki tugas, wewenang, dan kewajibannya. KPI pusat diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, sedangkan KPI daerah diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI sebagai wujud peran masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat tentang penyiaran. Melaksanakan fungsinya, KPI memiliki wewenang, yaitu yang pertama menetapkan standar program siaran, yang kedua menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, yang ketiga mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, yang keempat memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang kelima, melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain wewenang yang tadi, KPI juga mempunyai tugas dan kewajibannya. Yang pertama, untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Yang keenam, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Tugas dan kewenangan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Penyiaran hanya mengawasi siaran televisi dan radio. KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. Pengawasannya pun baru dapat berjalan setelah tayang. Jadi KPI itu tidak memiliki kewenangan untuk mensensor sebuah program yang sedang disiarkan. Tetapi KPI hanya mengawasi siaran yang telah ditayangkan, seperti itu. Sebelum tayangan tersebut disiarkan di lembaga penyiaran, jadi terdapat tugas dari lembaga sensor yang dimana film atau program yang seharusnya tidak diperlihatkan itu akan disensor oleh lembaga sensor film dan internal lembaga penyiaran yang memiliki kewenangan sensor gitu. KPI tidak melakukan pengawasan terhadap konten media sosial. Pengawasan konten media sosial masih menjadi tugas lembaga lain karena di dalam Undang-Undang Penyiaran tidak mencakup hal itu. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, media sosial tidak ada dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut. Jadi apapun yang ada di media sosial itu tidak sewenang-wenangnya memiliki sensor dari KPI gitu. Jadi sensor itu ya harus diberikan sama orang yang mengupload atau memberikan video yang seperti misalnya pembunuhan gitu. Itu sensornya harus digur oleh yang mengunggah video tersebut. Ketua KPI 2000
2016 sampai 2019, yaitu Bapak Yuliandri Darwis, mengatakan bahwa sesungguhnya ihwal sensor bukanlah wewenang KPI. Menurutnya, tugas KPI sebagai melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila ada pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS mengenai sensor. Bapak Darwis menegaskan lembaga yang berwenang melakukan sensor pada tayangan sebuah program adalah industri televisi itu sendiri. Sementara teguran dari KPI yaitu mengurangi durasi tayangan dan menghentikan sejenak program tersebut. Jadi, KPI itu tidak memiliki wewenang dengan program yang akan disensor seperti itu. Tapi KPI memberikan sanksi kepada program tersebut untuk mengurangi durasi tayangan atau pemberhentian sejenak program tersebut. Yang kedua ada peran KPI. Peran KPI adalah sebagai pengawas dari segala televisi maupun di radio. KPI juga memberikan sanksi yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh KPI akan mendapat sanksi administratif oleh KPI, yaitu berupa teguran tertulis. Jadi teguran tertulis ini teguran yang diberikan secara langsung oleh KPI mengenai program yang yang telah ditayangkan seperti itu. Jadi akan diberikan teguran tertulis terlebih dahulu. Yang kedua, penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Jadi setelah ditegur tetapi masih belum ada tindak lanjut dari teguran tersebut, maka acara tersebut atau program tersebut akan dihentikan sementara waktu gitu. Yang ketiga, pembatasan durasi dan waktu siaran. Jadi semisal udah acaranya ini udah istilahnya udah dari teguran tertulis itu udah bisa lah gitu diperbaiki lagi gitu. Tetapi melakukan kesalahan yang sama itu bisa dibatasi waktu durasinya gitu siarannya. Jadi tidak semena-mena untuk ini hanya teguran seperti itu. Yang selanjutnya ada denda administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu terdapat salah satu pasal yang menjelaskan tentang denda administratif. Yang selanjutnya pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu. Jadi acara dalam program tersebut itu bisa dibekukan untuk sementara waktu yang tidak ditentukan akan lama atau akan sebentar seperti itu. Yang selanjutnya tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi bisa jadi perpanjangan izin dalam program tersebut itu tidak diberikan panjang izinnya gitu. Jadi bisa saja setelah program tersebut selesai tidak ada perpanjangan izin lagi untuk menayangkan program tersebut. Yang selanjutnya pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi bisa sewaktu-waktu dari KPI mencabut izin penyiaran dalam program tersebut. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, KPI menyusun pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. Lembaga penyiaran P3SPS yang berlaku adalah Peraturan KPI Nomor 2 Tahun 2009 tentang P3 dan Nomor 3 Tahun 2009 tentang SPS. KPI menetapkan standar program siaran. Hal ini tentunya sangat berguna karena jika tidak menetapkan standar program siaran, maka lembaga penyiaran akan menyiarkan tayangan secara semena-mena dan memberikan tayangan yang tidak bertanggung jawab. Serta ada standar ketentuan yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Jadi dengan adanya standar pedoman perilaku penyiaran, lembaga penyiaran tidak bisa semena-mena dalam memberikan tayangan kepada pemirsanya. Jadi dalam waktu 24 jam itu tidak harus menayangkan hal-hal yang berbau-bau untuk anak-anak
remaja dan dewasa itu pasti ada jamnya seperti itu. Seperti jam untuk orang-orang dewasa itu ada di jam 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu. Tapi untuk khusus anak kecil mungkin di jam 5 pagi sampai jam 7 pagi karena serial kartun itu akan ditayangkan saat mereka sebelum berangkat sekolah, entah itu menemani mereka sarapan seperti itu. Contoh peran KPI, peringatan program siaran Show Imah Trans TV. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengaduan masyarakat, memantau dan hasil analisis menilai program siaran Show Imah yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 14 April 2014 pada pukul 16.49 tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak-anak dan remaja. Pelanggaran program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan supranatural, serta penggolongan program siaran yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3 dan SPN. Jadi dalam program Show Imah ini, di situ kan menyebutkan programnya bermuatan mistik, horor, dan supranatural. Gitu tuh bisa dilihatnya hanya oleh orang-orang dewasa seperti itu. Tidak bisa ditonton oleh anak-anak maupun remaja seperti itu. Program tersebut menayangkan acara talk show yang tidak sesuai dengan ketentuan jam tayang, yakni membahas tentang susuk dan manfaatnya. KPI menilai tayangan tersebut mengandung muatan yang dapat mendorong remaja percaya pada kekuatan klinik, praktek spiritual atau mistis. Jadi remaja sekarang mungkin bisa lebih mewaspadai itu, tapi kita juga harus bisa mendampingi mereka untuk menonton sebuah program dari acara itu. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan agar saudari melakukan evaluasi internal atas program ini, serta memperhatikan perlindungan anak-anak dan remaja sehingga tidak menayangkan acara yang membahas hal tersebut di luar jam tayang dewasa, yakni pukul 22 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi bahkan tidak hanya program saja, tetapi dalam iklan pun seperti itu. Contohnya adalah iklan rokok yang ditayangkan di atas jam 10 malam seperti itu. Untuk di jam pagi iklan rokok itu tidak ada, karena tidak diperbolehkan. Itu akan mendoktrin bagi para remaja seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.